Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita terakhir kemarin sudah sampai pada pembahasan tentang macam-macam lafadz azan. Itu nggih. Insyaallah begitu. Kemudian termasuk lafadz iqamah atau qomat. Dan kemudian termasuk bacaan atau zikir saat azan dan iqamah. Insyaallah terakhir kemarin kita juga sudah membahas perkara-perkara yang seyogyanya bisa dijaga oleh seorang muadzin. Insyaallah begitu. Itu nomor 10 kita. Jadi kita akan melanjutkan pembahasan tentang apa saja perkara yang harus dilakukan, yang dijaga etikanya oleh seorang muadzin. Jadi etika muadzin, etika tukang azan. Ya. Kalau di sini itu kan kalau memang menjadi tugasnya itu disebut sebagai tukang. Ma yambaghi ayyakuna 'alaihil muadzin. Apa saja yang harusnya dilakukan oleh seorang muadzin. Yustahabbu lil muadzin ayyattasiba fis sifatil atiyah. Muadzin itu seyogyanya menjaga etika-etika berikut ini. Nah, kemarin ini kita sudah bahas ya. Yang pertama, ayyabtaghiya bi azanihi wajha Allah fala ya'khudh alaihi ajran. Ya, sebisa mungkin menjaga niat. Ya, menjaga niat. Dengan azannya itu niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Fala ya'khudh 'alaihi ajran. Jangan sampai dia berharap dengan azan itu dia bisa menetapkan ujrah. Ujrah niku ajron di sini maknanya ujrah. Ujrah itu upah. Gitu ya. Itu yang pertama kemarin. Meskipun demikian saya di pertemuan kemarin menyampaikan kalau memang itu muadzin itu memang suaranya enak, didatangkan dari tempat yang jauh, takmirnya yang memikirkan urusan itu. Tapi sebagai seorang muadzin jangan sampai itu dijadikan sebagai
apa namanya, harga tarifnya gitu ya. Suaraku enak kok, tarifku dukur, bukan itu ya. Itu yang pertama. Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabat Utsman bin Abil As, ya, karena Utsman bin Abil As itu minta supaya saya ini sudah pantas lah sampai jadikan imam untuk kaum saya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, anta imamuhum waqtadi bi'ad'afihim, ya, sampean oke, sampean jadi imam kaum sampean, Utsman bin Abil As. Dan sampean perhatikan di antara makmum sampean, jamaah sampean itu ukuran yang paling lemah itu jadi ukuran sampean. Yang paling lemah mengikuti itu harus diperhatikan supaya tidak kesulitan di dalam apa namanya mengikuti imamnya. Wattakhidh muazzinan la ya'khudhu ala adzanihi ajran. Ya. Ambillah seorang muazzin yang muazzin itu tidak mengambil ujrah atau apa namanya, upah dari azannya. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita bahas supaya muazzin itu azan dalam keadaan suci, ya, baik suci dari hadas kecil, lebih-lebih suci dari hadas besar. Dalilnya terkait ini tidak ada dalil khusus. Yang ada Rasulullah SAW pernah tidak menjawab salam seseorang saat beliau belum selesai wudu, ya. Nek dereng mantun wudu ono salam dijawab napa mboten? Nek Nabi mboten dijawab. Napa? Bukan karena tidak wajib menjawab, tapi karena etikanya menyebut nama Allah dalam keadaan suci. Gitu. Baru setelah selesai wudu baru Rasulullah SAW menjawab, gitu ya. Jawabnya ditunda dhisik, ya. Kadang-kadang kalau kita nggak begitu ya, mengucapkan atau menjawab salam itu bukan hanya tidak dalam keadaan suci, tapi bahkan kadang-kadang nang jero jeding dalam kamar mandi, saking nepone karo koncone ya, kayak ketemu saweneng, ya, mengucapkan salam padahal di dalam kamar mandi, menjawab salam di dalam kamar mandi, bahkan dalam keadaan buang hajat. Baik, yang ketiga, ini insya Allah belum dibahas. Ayyakuna qa'iman mustaqbilal qiblati. Qala Ibnul Munzir al-ijma'u ala anna al-qiyam fil adhani minas sunnah li'annahu ablaghu fil isma' wa anna minas sunnati ayyastaqbilal qiblata bil adhani wa dzalika anna muadzini Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kanu yu'adzinuna mustaqbilil qiblah fa in akhalla bistiqbalil qiblah kariha lahu dzalika wasah. Ya. Yang ketiga, azan itu sunnahnya adalah berdiri dan menghadap kiblat. Sunnahnya azan berdiri dan menghadap kiblat. Kata Ibnul Munzir, sepakat ulama bahwa berdiri azan itu atau azan dengan posisi berdiri itu termasuk sunnah.
Kenapa? Karena kalau posisi berdiri itu suara itu bisa lebih menjangkau. Kalau dulu kan nggak ada corong, nggak ada speaker. Berdiri kalau dulu itu, bahkan berdirinya di menara masjid. Azan itu dulu berdirinya di menara masjid atau di tempat yang paling tinggi di masjid. Ya. Sampeyan coba sakniki mboten nate napa tidak langsung tapi pakai mic. Sampeyan coba corongnya sampeyan tekan disor mriki. Ya enggak sampai. Kenapa? Kalau bisa ditempatkan di tempat yang tinggi. Demikian pula menjadi sunnah azan itu menghadap ke arah kiblat. Muadzinnya Rasulullah SAW itu kalau azan juga menghadap kiblat. Ya. Loh, kalau nggak menghadap kiblat bagaimana? Sah, tapi tidak menjadi kebiasaan para muadzinnya Rasulullah. Begitu ya. Sah saja. Ya, cuma itu menyelisihi kebiasaannya muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ketiga, berdiri dan menghadap kiblat. Kemudian yang keempat, ya yang keempat ini tidak sepakat para ulama. Ya, ada tata cara azan yang nomor 4 ini tidak disepakati oleh para ulama karena dalilnya juga ada yang mempermasalahkan. Apa itu? Ayyal tafita bi ra'sihi wa unuqihi wa sadrihi yaminan 'inda qawlihi hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah wa yasaran 'inda qawlihi hayya 'alal falah hayya 'alal falah. Pas azan itu sampai pada kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alas shalah, diulang 2 kali, itu kepala, leher, dada menghadap ke kanan. Nah, jadi awake di sini tetap, tapi kepala, leher, dada hayya 'alas shalah gitu ya. Hayya 'alas shalah begitu. Ada nanti yang berpendapat demikian. Sementara ketika sampai hayya 'alal falah dan hayya 'alal falah itu menghadap ke kiri. Dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi misalnya mengatakan ini cara yang paling baik, gitu ya. Kenapa demikian? Karena dalam sebuah riwayat ketika Bilal azan itu dia jadikan badannya, mulutnya menghadap ke kiri dan ke kanan dan ke kiri. Ketika membaca hayya 'alas shalah ke kanan, hayya 'alal falah ke kiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wasyaikhani dan Bukhari dan Muslim, ada riwayatnya. Niku hanya menghadapkan kepala. Tapi amma istidaratul muadzin faqad qala al-Baihaqi innaha lam tarid min turuqin sahihatin. Ya. Tapi kalau muazzinnya itu bukan sekedar menghadap ke kanan dan ke kiri, tapi setengah muter, nah begitu ya. Istadaro itu muter, golek nggon kene, po indah golek nggon kono, nah misalnya itu riwayatnya tidak ditemukan yang sahih.
Kata Imam Ahmad, la yaduru illa ingkana ala manaratin yuqsadu isma'a atau isma'u ahlil jihatain. Ya, tidak perlu kata Imam Ahmad keliling itu muter, nggak perlu. Di sana ganti di sana, tidak perlu. Kecuali kalau itu di atas menara. Kalau menara kan kecil, gitu ya. Supaya mendapatkan suara di sebelah sana, di sebelah sana. Kalau sekedar menghadapkan wajah itu Bilal demikian. Tapi sekali lagi itu bukan syarat, gitu ya, bukan syarat. Nah, saat ini kita damel speaker, sampai ngedep rono, podo suarane, gitu kan? Kalau dulu memang disunahkan demikian tanpa speaker untuk mendapatkan jangkauan suara yang lebih luas. Saat niki mboten. Kalau kuatir sing azan kaset malahan. Gitu. Baik, itu yang nomor 4. Bukan syarat, ya. Diperselisihkan dalam hal keliling. Kalau dalam hal keliling untuk mendapatkan jangkauan suara lebih banyak. Tapi kalau dalam hal menghadap kanan dan kiri itu biasa dilakukan oleh Bilal. Karena memang secara rasional dengan cara itu suara azan bisa diterima oleh orang baik yang di sebelah kiri maupun sebelah kanan muadzin. Cuma ya itu tadi, sekarang sudah digantikan speaker. Ya. Baik, yang nomor 5. Ini juga demikian. Ini kalau azan itu memang untuk kontrol suara. Ya, nomor 5 ini. Ya, meskipun sekali lagi kalau sekarang itu dengan speaker yang begini ini tidak terlalu berpengaruh. Apa itu? Ayyudkhila isbi'aihi fi udhunaihi. Jadi telunjuk, ya, atau jari-jari itu dimasukkan di kedua telinga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu untuk kontrol suara memang bagus. Tapi sekarang malah nek ditutup ngene gak krungu banter malahan. Jadi itu etika azan. Qala Bilal faja'altu isba'i fi udhunayya fa'adzantu. Bilal mengatakan, saya jadikan jari saya di telinga saya, ya. Maka kemudian saya azan. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Hibban. Imam Turmuzi mengatakan istahabba ahlul ilmi ayyud khilal muadzin isbi'aihi fi uzunaihi fil adhan. Jadi kebanyakan ulama itu menganggap sunnah, gitu ya, menyukai kalau muadzin itu memasukkan jarinya di kedua telinganya ketika azan. Itu yang nomor 5. Yang nomor 6. Kalau nomor 6 ini otomatis nggih, karena niatnya itu untuk memberi tahu orang banyak. Apa itu? Ayyarfa'a sautahu bin nida wa in kana munfaridan fi sahra. Supaya orang azan itu meninggikan suaranya sing banter, ya, suara sarasen. Itu sunnahnya demikian. Wa in kana munfaridan fi sahra'in. Meskipun dia itu tahu dia iku ijen nanggone tengah lapangan, nanggone tengah padang pasir. Wis gak kira ana wong liya iki. Misale nggak kira kedengaran orang lain, yang dengar cuma satu orang. Itu disunnahkan supaya mengeraskan suaranya. Kenapa?
an Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah an abihi anna Aba Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala inni araka tuhibbul ghanam wal badiyah fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika farfa sautaka bin nida fa innahu la yasma'u mata sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Qala Abu Sa'idin sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rawahu Ahmad wal Bukhari wan Nasa'i wa Ibnu Majah. Abu Sa'id Al-Khudri seorang sahabat itu ketemu namanya Abu Sa'sa'ah. Rupanya Abu Sa'sa'ah niku penggaweane biasa nang tengah padang pasir, menggembala kambing, suka untuk mencarikan makan kambingnya di lembah-lembah. Kata Abu Sa'id Al-Khudri kepada Abu Sa'sa'ah, saya melihat Anda Abu Sa'sa'ah itu suka dengan kambing dan suka dengan alam bebas, lembah. Kalau sampean berada di tengah hewan ternak sampean, di tengah lembah yang menjadi tempat sampean menggembala kambing, farfa sautaka finida, maka keraskan suara ketika azan. Jadi meskipun sendirian di tengah-tengah padang pasir, kalau di sana, kalau di sini nang jero alas lah kira-kira. Nek waktune salat, ya mau salat apalagi ada jamaahnya, ya jamaah wong pira, wong loro, wong telu, atau bahkan sendirian. Kalau sini Abu Sa'id Al-Khudri, maka azan, silahkan azan, keraskan suaranya, karena tidak ada yang mendengar kerasnya suara azan sampean itu, baik jin, baik manusia, baik apapun yang mendengar, ya kambing-kambing yang dengar, kecuali semuanya akan bersaksi pada hari kiamat tentang azan yang sampean kerjakan. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, demikianlah saya mendengar Rasulullah SAW bersabda. Ini hadis namanya hadis marfu' hukman. Jadi tidak langsung ngomong ini sabda Nabi begini, tapi setelah mengatakan sesuatu, baru di ujungnya, di akhirnya itu mengatakan, demikianlah saya dengar Rasulullah SAW bersabda. Itu yang keenam, ya, sing banter suarane, siapapun yang mendengar, baik manusia maupun jin maupun hewan-hewan maupun apapun yang bisa mendengar, semuanya akan bersaksi di hari kiamat tentang apa yang dilakukan oleh seorang muadzin. Yang nomor 7, ini yang nomor 7 beda azan dengan qomat. Ayyatarassala fil azani ayyatamahhal wa yafsilu baina kulli kalimataini bisaktatin wa yuhadzirul iqamah ay yusri'u fiha wa qad ruwiya ma yadullu ala istihbabi dzalika min iddati turuqin. Jadi ada beberapa riwayat kalau azan itu yang pelan-pelan dan dijeda, ya, jangan cepet-cepet, ada saktahnya, ada mandeke. Itu kalau azan. Sebaliknya kalau qomat itu agak cepat, ya, sebagaimana yang biasanya kita kerjakan, yang sekarang ini kurang lebih dilakukan, itulah kurang lebih cara azan dan qomat. Saya kira ini jelas, ya. Nomor 8. Allah yatakallama asna al-iqamah ammal kalam asna al-azan
faqad karihahu ta'ifatum min ahli ilmi wa rakhasa fihi al-Hasan wa Atha wa Qatadah. Wa qala Abu Dawud qultu li Ahmad ar-rajulu yatakallamu fi adhanihi faqala na'am faqila yatakallamu fil iqamah qala la wa dzalika li annahu yustahabbu fihi al-isra. Nek pas adzan ambek omong-omongan ansal napa mboten? Nah begitu. Kalau pas adzan boleh enggak diselingi dengan ngobrol, nyopo. Kiwa tengene. Secara hukum para ulama menyatakan itu sah saja, tapi mereka mengatakan itu tidak etis, gitu ya. Jadi yang membolehkan itu misalnya adalah Hasan Al-Basri, Atha dan Qatadah, orang-orang ada pada masa tabi'i ini ya, boleh ya, tapi secara umum tidak disukai, makruh. Abu Dawud pernah bertanya kepada Imam Ahmad, bagaimana Imam Ahmad kalau ada orang azan kok ngobrol diselingi dengan omong-omongan, ya, bolehkah? Imam Ahmad menjawab boleh. Nek iqamah tidak boleh, ya. Karena apa? Iqamat itu mestinya cepat, gitu ya. Azan masih bisa pelan-pelan. Tapi secara etika itu tidak etis, ya. Oleh karena itu sebagian ulama menganggap itu makruh, ya. Baik. Itu tentang etika muadzin. Sudah selesai 1 sampai 8 tadi itu. Etikanya muadzin. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Al-azanu fi awalil waqti wa qablihi. Al-azanu yakunu fi awalil waqti min ghairi taqdimin alaihi au ta'khirin anhu illa azanal fajri fa innahu yushra'u taqdimuhu ala awalil waqti idza amkana tamyiz bainal azanil awal watsani hatta la yaqa'al ishtibah. Fa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yu'adzinu ibnu ummi maktum muttafaqun alaih. Wal hikmah fi jawazi taqdimi adzanil fajri alal waqti ma bayyanahu al haditsul ladzi rawahu Ahmad wa ghairuh an Ibnu Mas'udin annahu sallallahu alaihi wasallam qala la yamna'anna ahadukum adzanu bilalin min sahurihi la yamna'anna ahadakum adzanu bilalin min sahurihi fa innahu yu'adzin au qala yunati liyurji'a qa'imakum wa yunabbiha na'imakum liyarji'a qa'imakum wa yunabbiha na'imakum wa lam yakun bilalun yu'adzinu bi ghairi alfazil adzan wa rawat Tahawi wan Nasai annahu lam yakun baina adzanihi wa adzanu ibnu ummil maktum illa ayyurqa hadza wa yanzilu hadza. Yang ke-11 tentang azan. Azan itu sunnahnya adalah di awal waktu. Ya, sunnahnya adalah di awal waktu. Kalau sebelum masuk waktunya, ya enggak ada azan pendahuluan itu enggak ada. Atau sudah lewat azan maneh enggak ada, gitu ya. Kecuali untuk subuh, gitu ya. Subuh itu ada azan pendahuluan, gitu ya. Sebelum masuk waktu subuh itu biasanya yang azan adalah Bilal. Ketika masuk waktu subuh yang azan adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Cuma itu terkait dengan hikmahnya. Apa hikmahnya? Kalau azannya Bilal
itu membangunkan orang supaya siap siap. Nah, dulu kan mboten nenten alarm. Nah, begitu. Sehingga kenapa sekarang itu azan yang dilakukan oleh Bilal itu sudah tidak banyak yang melakukan, karena azan sebagai alarm ya untuk membangunkan orang yang tidur ya, misalnya demikian, atau orang yang sudah bangun wis melek mungkin ada urusan nang sawai supaya kembali ayyarji'a imakum, supaya wong sing wis melek niku mungkin beraktivitas agak jauh dari masjid supaya kembali. Nah, sementara yang tidur supaya bangun, itu dulu tujuannya. Itu loh. Sekarang kalau dilaksanakan malah bingung. Boleh, enggak apa-apa. Di sebagian tempat di Indonesia ini, di tetangga kita boleh, ya, enggak masalah. Cuma ya begitu, jangan sampai bikin bingung. Makanya di sini itu disebut fa innahu yusra'u taqdimuhu ala awwalil waqti. Ya, azan sebelum azan subuh itu disyariatkan ya selama idza amkana tamyiz bainal azanil awal wasani, selama bisa dibedakan mana azan pertama mana azan kedua. Artinya selama bisa dibedakan mana azan untuk sholat subuh, mana azan untuk hanya persiapan. Kalau nggarai wong bingung itu tidak disunahkan. Hatta la yaqal istibah, hingga tidak jembuh, bahasa Jawanya napa tidak jembuh itu ya, tidak terjadi azan itu kok mirip iki waktune mirip iki sing subuh kan gitu ya. Jadi hadisnya Abdullah bin Umar bercerita bahwa azannya Bilal itu lebih malam. Ketika Bilal azan, Nabi mengatakan fakulu wasrobu, silahkan tetap minum maupun makan atau minum. Untuk apa? Sing poso silahkan. Hatta yu'adzina ibnu Ummi Maktum, hingga ibnu Ummi Maktum azan. Saya kira itu nomor 11 ya, jelas. Nomor 12, al-faslu bainal azani wal iqamah. Ya, hendaknya ada jeda antara azan dan iqamah. Secara umum ya, secara umum ada jeda. Yutlabul faslu bainal azani wal iqamati biwaqtin yas'ud ta'ahub lis salati wa huduriha li'annal azan innama syuri'a li hadza wa illa dha'atil faidah minhu. Jadi kalau bisa dipisah antara azan dan iqamat itu dengan waktu, artinya ada waktu menunggu sebentar. Kenapa? Karena azan itu sesungguhnya ditujukan untuk mengundang orang hadir sholat. Lah nek pun ngelompok mari ngaji, makanya itu beda gitu ya. Mari ngaji wis kelompok, malah waktunya azan isya wis liwat, maka tidak apa-apa. Tapi tetaplah mboten langsung ya, mboten langsung mari selesai la ilaha illallah Allahu akbar mboten langsung gitu ya. Tetap ada jedanya. Kalau hikmahnya adalah supaya menunggu orang untuk datang sholat berjamaah. Karena hikmah dipisah antara adzan dan qomat untuk ini. Wal ahaditsul waridah fi hadzal ma'na kulluha dha'ifah wa qad tarjama al-Bukhari bab kam bainal adzan wal iqamah walakin lam yusbit takdir. Dalam Sahih Bukhari ada bab berapa lama jarak antara azan dan qomat, tapi mboten enten itu
Qala Ibnu Battal la hadda lidzalika ghairu tamakkuni dukhulil waqti wa ijtima'il musallin. Ya. Jadi jeda itu tidak ada batasannya. Batasannya hanya ketika sudah masuk waktu itu ada azan, dan ketika musallin atau orang yang sholat itu berkumpul. Nek wis kumpul berarti boleh langsung, tapi tetap si ambaan dhisik, ngoten lho nggih. Begitu ya. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala kana muadzinu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuadzin tsumma yumahil fala yuqima hatta idza ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad kharaja aqama shalah hina yarahu. Nah, ini yang menjadi standar. Kata Jabir bin Samurah, muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azan, kemudian yumahil, ya, nunggu waktu, ya. Fala yuqimu, dia kemudian tidak iqamah hatta idza ra'a, hingga kemudian kalau sudah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya. Maka ketika sudah keluar beliau iqamah. Itu standarnya, gitu ya. Baik, saya kira ini menjadi hal yang sudah biasa kita ketahui, hanya memang barangkali hadis terkait kita bacakan supaya kita tahu oh dalilnya itu begitu, ya. Jadi napa? Azan, ya. Jadi Rasulullah SAW ketika kerinan itu kan sudah di luar waktu, ya. Ketika kerinan di luar waktu tetap memerintahkan azan. Cuma sekali lagi dalam hal ini para ulama tidak sepakat, tidak sama pendapatnya, gitu ya. Kalau didasarkan pada hadis Nabi kerinan itu azan qomat lengkap, gitu ya. Ya. Tapi kalau dikaitkan dengan apa syarat sholat berjamaah, maka ini bukan menjadi syarat, nah, gitu loh. Sehingga ada yang langsung qomat saja, begitu ya, jamaah itu. Baik. Yang nomor 13. Man adzana fahuwa yuqimu. Yajuzu ay yuqimal muadzin wa ghairuhu bittifaqil ulama walakinnal aula ay yatawallal muadzin al-iqamah. Bagaimana azan dan qomat itu, orangnya sama atau beda? Secara hukum para ulama sepakat antara yang azan dan yang qomat boleh berbeda orangnya. Tapi yang utama itu sama antara yang azan dan yang iqamah, orangnya sama. Kenapa begitu? Karena orang azan itu biasanya pilihan suarane banter. Sing qomat ya mestine ya iso banter suarane. Begitu. Meskipun secara hukum tidak ada masalah. Ya, hanya lebih utamanya demikian. Tapi wong sakniki CC ya ambek dum pahalai kan gitu ya, dibagi-bagi aja dipek dhewe, nah begitu. Yang qomat kepingin jatah gitu ya, ada jatah pahalanya. Seumpama ada kasus gini tak, yang adam, yang iqamat sama yang imam orangnya jadi satu. Secara hukum tidak masalah, tapi secara etika kabeh dipek. Nah, sing liyane lho ana. Gitu loh. Nah, begitu. Kemarin kan sudah dibahas. Imam itu yang bagian penanggung jawab. Lah, muadzin itu yang bagian kernet, ya, diberi amanah untuk menyampaikan. Mu'tamanun, muadzin itu mu'taman, orang diberi amanah untuk manggil orang lain. Ini di PKB kan. Baik, itu nomor 13. Nomor 14, mata yuqamu ila shalah. Qala Malik fil Muwatta lam asma' fi qiyamin nasi hatta tuqamus shalah haddan mahdudan. Inni ara dzalika ala taqatin nas fa inna minhum mustaqil wal khafif
Rawa Ibnul Munzir an Anasin annahu kana yaqum idza qala al muadzin qad qamatis shalah. Nah, saiki kapan harus berdiri salat ketika sudah qomat? Ndak ada waktu khusus. Karena dalam hal ini ono sing abot awake, ono sing enteng. Tapi kata Anas radhiyallahu an, saya itu biasanya ya dalam riwayat Ibnul Munzir itu berdiri ketika muadzin sudah sampai pada qad qamatis sholatu qad qamatis shalah, itu wis ngadeg wis posisine. Nah, begitu. Enten sing wakas kayak Allahu Akbar posisine wis ngadeg. Nah, gitu ya. Ndak ada waktu yang ditentukan kapan harus mulai berdiri sholat gitu ya. Tapi nek wis krungu qomat, kalau sudah krungu qomat itu kan sudah dengar qomat itu kan sudah siap-siap mestinya. Sehingga ketika qad qamatis shalah itu wis posisi sudah berdiri semua. Nomor 14. Nah, yang nomor 15. Al-khuruju minal masjid ba'dal adzan. Ya, keluar dari masjid setelah azan. Meskipun nanti tentu saja dalam bab ini ada dalil lain. Kita baca dulu. Waradan nahyu an tarki ijabatil muadzin. Ada larangan tidak menjawab azan. Jadi dilarang enggak menjawab azan. Wa anil khuruji minal masjid ba'dal azan illa bi uzrin, termasuk keluar dari masjid setelah azan kecuali ada uzur. Au ma'al azmi ala rujuk, atau keluar tapi punya keinginan kuat, tekad kuat untuk kembali. Fa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kuntum fil masjid fanudiya bis shalah fala yakhruju ahadukum hatta yusalliya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW dia menceritakan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kami, jika kami ada di masjid, jika kalian ada di masjid, jangan, dan kemudian ada panggilan azan, jangan keluar kecuali sudah sholat. Maksudnya jangan keluar itu wayai azan ngalih, ya, itu sih nggak boleh. Tapi kalau ada keperluan, ya, dalam riwayat yang lain bahkan wis qomat ono sahabat sing mulih ngurusi napa penggaweane nang omah karena terlupa. Nek mungkin nek teng mriki ibu-ibu ya lali iki kompore wis mati apa. Nah, kalau hal-hal seperti itu boleh. Dan seorang imam kayak seperti Rasulullah SAW dalam kasus itu, kalau tahu ada yang mungkin terburu, ada terlupa di rumah, itu rakaat pertama didawakno suwe sehingga tidak telat, gak masbuk. Jadi dalam riwayat yang mungkin di lain kesempatan nanti kita baca itu ya, seorang sahabat ngurusi penggawean ning omah, ada yang terlupa ya, sampai waktu yang agak lama, balik itu masih dapat rakaat pertama gitu ya. Rasulullah SAW juga tahu iki ana mang wong mungkin karena keburu, maka ditunggu dengan apa? Bacaan rakaat pertama panjang. Begitu ya. Iku kudu ngerti ngono niku ya. Gak karepe dhewe wah iki wayahe qomat kon ngalih sakarepmu gitu ya. Tinggal ae ya dilihat situasinya ya. Yang dilarang di sini itu maksudnya adalah wayahe wis azan ngalih teko masjid, kit mau cangkruk nang masjid, itu persoalan gitu ya. Tapi kalau karena uzur keluar sebentar kemudian tetap ingin balik lagi tidak masalah. Baik, hadis riwayat Ahmad sanadnya sahih. Baik, kita lanjut. Nomor 16. Al-adzanu
wal iqamatu lil faitah. Azan dan qomat bagi orang yang gak kumanan. Nah, ya gak kumanan salat niku wau. Bisa karena lupa, bisa karena ketiduran ya. Man nama an salatin au nasiyaha. Ini tadi yang ditanyakan Pak Samiono ya. Fa innahu yushra'u lahu ayu azina laha wa yuqima hina ma yuridu salataha. Fa fi riwayati Abi Dawudin fil qissati allati nama fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wa lam yastayqidu hatta tala'at asy-syamsu annahu amara Bilalan fa adzana wa aqama wa shalla. Nah, ini yang tadi saya sampaikan tuh ya. Siapa yang ketiduran atau terlupa sholat atau kari sholat, terus kemudian dia ingin melaksanakan sholat, ya tetap tadi golek ono jamaah ayyushra'a fa innahu yushra'u lahu ayu azina laha wa yuqima, maka disyariatkan dia tetap azan dan qomat untuk sholat yang akan diselenggarakannya hainama yuridu sholataha, ketika dia akan menyelenggarakan sholat itu. Dalam sebuah riwayat Abu Dawud, dalam sebuah kisah tentang Rasulullah SAW yang ketiduran, begitu pula para sahabatnya, mereka tidak bangun kecuali karena kena pancaran sinar matahari. Ini maksudnya sholat subuh ini ya. Maka setelah itu beliau memerintahkan Bilal untuk azan, qomat, dan kemudian beliau sholat. Bahkan dalam riwayat yang lebih lengkap, beliau tetap sholat sunnah qobliyah subuh. Qobliyah subuh jam 7:30 ono azane ono qomate. Cuma nggih ngoten niku, azan ambek qomate ya digawe sing lali ya, sing lali ae. Azan kan qomat moro nang masjid ya. Gitu ya. Fa in ta'addadatil fawaid istahabba lahu ayu azina wa yuqima lil ula wa yuqima li kulli salati wa yuqima li kulli salatin iqamatan. Ya napa nek lupute keturone iku dua waktu salat. Turu setengah 11 tangi jam 5 misalnya, tangi jam 4 sore. Ya napa nek ngoten? Maka disunahkan azannya satu, qomatnya setiap akan sholat gitu ya. Zuhur dan asar berarti kan. Nah, maka zuhur ono qomate, untuk asar ada qomatnya ya. Qala al-Athram sami'tu Aba Abdillah yus'al an rajulin yaqdi sholatan kaifa yasna'u fil adzan fa dzakara hadits Husyaim an Abi Zubair an Nafi ibni Jubair an Abi Ubaidah ibni Abdillah an abihi annal musyrikina syaghalun Nabi sallallahu alaihi wasallam an arba'i shalawatin yaumal khandaq hatta dhahaba minal laili masyaallah. Qala fa amara Bilalan fa azana wa qama wa shalla dhuhra thumma amarahu fa aqama fa shalla al-asra thumma amarahu fa aqama shalla al-maghriba thumma amarahu fa aqama fa shalla al-isya. Ada peristiwa. Nah, ini yang begini-begini itu pengecualian itu menjadi hikmah. Jadi sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengalami situasi tertentu. Situasi tertentu itu menjadi situasi khusus dan itu nanti menjadi dalil bagi kita. Gitu ya. Menjadi dalil bagi kita. Kalau ada keadaan tertentu. Apa itu? Jamak salat, petang salat. Dan itu terjadi. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Ubaidah bin Abdillah dari Abdullah, orang-orang musyrik itu dalam perang Khandaq itu merepotkan Nabi dan para sahabat. Repot iki yo apa carane nyelamat nyawa. Begitu ya. Dalam perang Khandaq. Karena kalau Khandaqnya enggak selesai, napa Khandaq? Paritnya enggak selesai, ini bisa mati semua yang ada di dalam ini. Wih, itu rupanya diselesaikan itu. Sampai apa? Zuhur kelewat, habis waktunya. Terus asar habis waktunya, maghrib habis waktunya. Terus itu
jadi bikin parit itu ya. Itu yang merepotkan Nabi, menyibukkan Nabi dan para sahabat. Itu adalah serangannya orang kafir Quraisy dalam perang Khandaq. Sampai lewat juga waktu Isya, petang waktu sholat, sampai kemudian agak malam. Maka kemudian fa'amara Bilalan fa'azana. Kemudian setelah selesai wis bengi, Isya sudah keliwat, maka beliau memerintahkan muazin Bilal untuk azan. Setelah itu apa? Wa aqama, memerintahkan untuk iqamat dan sholat zuhur. Summa amarahu, kemudian diperintah lagi qomat fa aqama fa shallal asr, kemudian sholat asar. Summa amarahu, kemudian diperintahkan lagi oleh Rasulullah SAW Bilal untuk qomat lagi sholat maghrib. Summa amarahu fa aqama fa shallal isya, kemudian yang terakhir qomat untuk sholat isya. Jadi sholatnya jamak takbers. Cuma kondisinya begitu, ya. Sekarang itu sudah ada disertasi, kemarin ada seorang dokter bikin tulisan buku yang nulis, ya tulisannya itu begini, judulnya apa judulnya? Salah satunya ini, ya jamak 5 waktu sholat, nah gitu. Si jine apa lupa saya judul bukunya. Pokoknya judul bukunya itu bikin orang penasaran. Cuma itu kalau salah memahami repot. Wong iku kondisinya kondisi ukurannya taruhan nyawa, begitu loh. Ya. Karena kondisinya taruhan nyawa, bukan hanya nyawa pribadi tapi juga orang banyak, gitu ya. Beliau kemudian sampai menunda, jadi menyelesaikan galian parit itu sampai waktunya kelewat semua. Kalau enggak gitu mati semua itu bisa, gitu. Sehingga boleh jamak, ya zuhur, asar, maghrib, isya. Cuma kalau ini nanti dijadikan judul besar, nah, Mas Bobi misalnya nggak judul ngono, misalnya video ini dikasih judul itu, syariat jamak zuhur, asar, maghrib, isya, misalnya enggak ngono, ya mungkin banyak yang melihat tapi belum diikuti videonya sampai akhir, orang akan segera menyimpulkan, wah iki ceramah ngawur kan gitu ya misalnya. Oleh karena itu hal-hal yang begitu itu dihindari. Bagus bikin judul yang menarik itu bagus, tapi jangan sampai dengan membaca judul orang jadi salah persepsi, gitu ya. Ya, peristiwanya ada, bisa jadi dalil, bisa tetap dibolehkan. Tapi kondisinya yang begitu kan, kalau nggak dijelaskan kan, orang langsung muncul wah enak iki, ya, gitu ya, misalnya, begitu. Nah, tapi dari hadis ini, ya intinya adalah setiap sholat itu tetap qomatnya sendiri-sendiri. Makanya nanti contohnya ketika sholat jamak, ya jamak qashar itu qomatnya 2 kali. Baik, yang nomor 17, azanun nisa wa iqamatuhunna, azannya kaum perempuan dan qomatnya kaum perempuan. Oleh napa mboten wong wedok azan, wong wedok qomat, ya. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, laisa 'alan nisa'i adzanun wala iqamatun, rawahul Baihaqi bi sanadin sahihin. Wa ila hadza zahaba Anasun wal Hasan wa Ibnu Sirin wan Nakhai wa Tsauri wa Malik wa Abu Tsar wa ashabur ra'i. Wa qala Syafi'i wa Ishaq in azana wa aqamna fala ba'sa. Wa ruwiya an Ahmad in fa'alna fala ba'sa wa in lam yaf'alna fajaisun. Wa an Aisyata ka annaha kanat tu'adzinu wa tuqimu wa ta'umman nas wa taqifu wasatahunna, rawahul Baihaqi. Ada 2 pendapat di kalangan sahabat, 2 pendapat. Nek jarine Abdullah bin Umar,
orang-orang perempuan itu tidak perlu adzan, tidak perlu qomat. Karena apa? Pada masa Nabi sing adzan wis enten. Bilal wis no. Lah si Abdullah bin Umar itu juga tidak pernah napa? Ngetutno jamaahe wong wedok, ndak pernah. Sehingga dari riwayat ini Anas, Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin, An-Nakhai, Ats-Tsauri, Malik, Abu Tsaur itu berpendapat sama. Gak perlu nek wong wedok salat jamaah, gak perlu azan, gak perlu iqamah. Tapi Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i dan Ishaq itu menyatakan kalau azan dan qomat kaum perempuan itu tetap boleh saja, tidak ada masalah. Qomat, azan dan qomat tidak ada masalah, tidak azan tidak qomat tidak ada masalah. Tapi ada riwayat Aisyah radhiyallahu anha, dia pernah azan dan qomat dan kemudian ini tadi pertanyaan sampean, ngimami kaum perempuan. Sinten? Aisyah. Lah bab ngene iki kan wong lanang-lanang karo gitu loh. Jadi Aisyah pernah azan, pernah qomat dan ngimami kaum perempuan. Aisyah niku kan bagian ngajari wong liya, ya. Sering didatangi oleh para sahabat, juga sering mengajarkan sesuatu kepada generasi sesudahnya, generasi tabi'in. Nah, dari situ tetap boleh, cuma bukan azan di sini gitu ya, bukan azan untuk jamaah laki-laki ya, atau kalau di rumah suami dan istri pun gak ada pengaruhnya dengan yang lain, tidak ada masalah gitu ya. Jadi boleh azan boleh qomat itu maksudnya bukan azan yang di sini, yang untuk jamaah umum. Atau sebaliknya, kalau kita ambil pendapatnya Ibnu Umar, itu tidak perlu azan, tidak perlu qomat itu kalau di sini. Ojo wong lanang, ojo wong wedok, azan sampai qomat itu maksudnya yang di depan sini, gitu ya. Itu mengkompromikan dua riwayat itu begitu. Antara Aisyah dan Ibnu Umar itu kan ya podo nome waktu itu, ya, sehingga banyak meriwayatkan hadis. Tapi di antara beberapa riwayat yang disampaikan baik oleh Abdullah bin Umar ataupun yang disampaikan oleh Aisyah, itu sebagiannya saling berselisih, berbeda. Misalnya bab berapa rakaat Nabi itu sholat qobliyah zuhur. Itu kalau Aisyah 4 rakaat, kalau Ibnu Umar 2 rakaat. Jadi Aisyah 4, jadi Ibnu Umar loro. Sing bener sing di nanti ulama-ulama di belakang itu kemudian membuat komprominya. 2 rakaat itu yang diketahui oleh Ibnu Umar ketika Nabi sholat di masjid sunnahnya. Sementara yang 4 rakaat itu diketahui oleh Aisyah, jangkep, 2 di rumah, 2 di masjid. Gitu. Artinya memang kan apa yang dilihat Nabi tetap diriwayatkan sesuai dengan penglihatannya, mboten ngarang-ngarang. Tapi dari sana kalau tidak dikompromikan, kalau tidak hadis itu dibaca semua, itu nanti bisa melahirkan hukum yang berlawanan. Maka harus dicari komprominya itu. Okay. Bagaimana kalau orang terlambat? Wah, Pak Madris tekoni kari, ono koncone. Ya, misalnya nomor 18, dukhulul masjid ba'da sholati fihi, masuk masjid setelah sholat jamaah yang utama selesai. Qala sahibul mughni wa man dakhala masjidan
qad sulliya fihi fa in syaa'a adzana wa aqama. Nassa alaihi Ahmad lima rawal Athram wa Sa'id bin Mansurin an Anasin annahu dakhala masjidan qad sallu fihi fa amara rajulan fa adzana bihim wa aqama fa shalla bihim fi jama'atin wa in syaa'a shalla min ghairi adzanin wala iqamatin fa inna urwata qala idzan tahaita ila masjidin qad shalla fihi nasun adzanu wa aqamu fa inna adzanahum wa iqamatahum tujzi'u amman jaa'a ba'dahum. Wa hadza qaulul Hasan wa Sya'bi wa Nakhai illa anna al-Hasan qala kana ahabbu ilaihim ay yuqima wa idza adzana fal mustahab ay yukhfiya dzalika wa la yujhir bihi li alla yaghurran nas bil adzani fi ghairi mahallihi. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, ya, siapa penulis Al-Mughni menyatakan siapa masuk masjid situ sholat sudah selesai, jika mau dia boleh azan, boleh qomat lagi. Inilah pendapatnya Imam Ahmad. Ya, itu disampaikan ada riwayat dari sahabat Anas annahu dakhala masjidan. Anas pernah masuk masjid. Qad shallu fihi, masuk masjid orang-orang sudah selesai sholat. Fa amara rajulan, Anas ini kemudian memerintahkan seseorang, fa adzana bihim. Ya, rupanya Anas itu juga ada temannya. Maka disuruh satu orang untuk azan, kemudian qomat dan sholat berjamaah. Itu kemungkinan pertama. Tapi ada juga, ya, wa insya shalla min ghairi adzanin wala iqamatin. Ya, kalau mau ya tanpa azan, tanpa iqamat, karena ada yang berpendapat jika sudah selesai sholat di satu masjid, ya, di situ mereka sholatnya itu diawali dengan azan, sholat jamaahnya juga ada qomatnya, maka azannya orang yang pertama dan kedua tadi itu, orang pertama dan qomatnya tadi itu, jamaah yang pertama tadi itu sudah cukup bagi orang yang datang berikutnya terlambat dan ingin sholat berjamaah. Inilah pendapatnya Al-Hasan, Asy-Sya'bi, An-Nakhai. Ya. Cuma dalam hal ini Al-Hasan berpendapat meskipun gak azan tetap qomat. Ya. Tapi kalaupun azan jangan keras-keras itu. Jadi dalam hal ini tidak ada contoh khusus yang bisa diperoleh dari Nabi Muhammad SAW. Yang ada adalah pendapat para sahabat dan orang-orang generasi sesudahnya. Ada yang membolehkan, ada yang tidak perlu, sudah cukup. Karena itu tadi itu apa langsung qomat, apa langsung azan, apa pakai azan itu berbeda-beda. Dalam mazhab Maliki bukan hanya tidak perlu, bisa jadi karena pemahaman mereka yang di tingkat paling bawah bukan hanya tidak perlu, sampai diubrak-ubrak, tidak diperbolehkan. Ya, bahkan jamaah setelah selesai jamaah yang utama itu nggak boleh, begitu ya. Jadi begitu. Sebagian pemahaman yang kadung di bawah itu ya, gitu. Padahal secara umum seperti ini tadi. Artinya tetap boleh berjamaah. Nabi itu sahabat sini jamaah, kemudian jamaah suruh jamaah lagi kok di kaumnya. Kalau kaumnya belum sholat itu jamaah mana kan gitu ya. Nah, boleh. Artinya tetap boleh setelah sholat yang utama itu selesai masih ada rombongan yang belum sholat, tetap boleh berjamaah. Nah, cuma tadi itu babnya pakai azan dan qomat lengkap atau tidak itu ya. Ada yang berpendapat boleh azan dan qomat. Cuma kalau azan dan qomat, azannya jangan keras gitu. Enggak sama azannya. Kalau tanpa azan, ada yang berpendapat sudah cukup, yang awal sudah cukup. Karena fungsi azan itu satu mengundang, dua memberitahukan waktu sholat itu. Baik, itu nomor 18. Tinggal sedikit tak tutup nih ini.
kurang 3 poin. Al faslu bainal iqamah was shalat. Ya napa mari iqamat ana jedahe? Boleh enggak boleh? Nanti dalilnya pasti mana ini? Oh. Nah ini. Dalilnya Nabi itu wis mari iqamat mulai lali karena belum mandi junub ini ya. Salah satunya, ada 2. Ya juzul faslu bainal iqamah was shalah bil kalam wa ghairi. Antara qomat kok kemudian masih ada menunggu waktu sebentar. Bolehkah? Boleh. Ya. Dan qomatnya tidak perlu diulang. Wa intolal faslu, meskipun jaraknya itu antara qomat dengan pelaksanaan sholatnya itu agak lama. Dari Anas bin Malik dia menceritakan pernah sholat itu sudah diiqomati. Nah ternyata Nabi SAW yunaji rojulan fi janibil masjid fama qoma ila sholah hatta namal qawmu. Ya. Itu yang pertama. Jadi Rasulullah SAW pernah istilahnya nunggu orang di samping masjid. Ya, nunggu orang. Mari qomat dinteni ngenteni wong sampai suwe ternyata. Fama qoma ila shalah, Nabi enggak salat, enggak mulai salat hatta namal qaum. Mari qomat sampai sebagian jamaah niku enten sing keturun ngenteni Nabi. Nabi ku ndelok wong ngenteni wong nang jaba enten sing dinteni. Nah gitu loh. Itu Nabi Muhammad SAW. Sampai sing nang jero dhewe ana sing ngenteni mulaine keturun hatta namal qaum. Hadis riwayat Bukhari. Atau dalam hadis riwayat yang lain, tazakkaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman annahu januba ba'da iqamatis shalah. Jadi Rasulullah SAW suatu saat ingat ketika sudah qomat beliau itu ternyata junub. Faraja'a ila baiti, junub belum mandi, maka beliau kembali ke rumah beliau. Faghtasala, kemudian mandi junub. Tsumma ada, kemudian beliau kembali wa shalla bi ashabihi, dan salat dengan para sahabat biduni iqamatin, tanpa qomat lagi. Gitu ya. Bahkan dalam riwayat yang lain yang menjelaskan keadaan Nabi, rambutnya Nabi sik teles ndrodos banyune gitu ya. Masih itu ya, tinggal itu sudah posisi berdiri semua sahabat itu. Ya, Nabi juga sudah mengambil tempatnya. Kemudian Nabi pamitan, saya lupa, saya belum mandi janabat. Ulang. Nah, gitu ya. Nang kene sampean mesti rame kan gitu ya. Berhubung Nabi kan sing wani rame. Nah, nomor 20 tidak ada dalilnya, cuma ini adabnya. Azanu ghairil muadzinir ratib, azannya orang yang bukan ditugasi azan. Nah, gitu ya. La yajuzu ayyu'adzina ghairul muadzinir ratib illa biizni, enggak boleh, enggak ditugasi azan untuk moro-moro azan. Illa biizni, kecuali karena ada izin dari yang petugas azannya. Au ayyatakhallafa, atau petugas azannya kari gitu ya, gak teko-teko, panarti gak teko-teko wis azan ae Pak Matris boleh. Ya, fayu'adzinu ghairuhu makhafata fawati waqti ta'zin. Ya. Maka boleh orang lain azan supaya tidak kehilangan waktu azan itu gitu ya. Tapi enten muadzine sampean kepingin tampil moro ngapek mic ya, ngono niku tidak etis ya, tidak etis, tidak ada dalilnya tapi tidak etis.
ono petugas ya sampean, kecuali kalau sudah ngomong kan gitu ya. Kula azani nggih. Nah, begitu. Nomor terakhir. Ya. Apa nih? Oh, ada beberapa hal. Yang terakhir itu beberapa hal yang tidak disyariatkan tapi banyak dilakukan terkait azan. Ya. Karena azan ini perkara ibadah, ya mestinya hal-hal yang tidak disyariatkan terkait dengan azan ya jangan dilakukan. Apa itu? Yang pertama, ya, pas azan dan qomat muadzinnya sampai mengatakan asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Oh, ya Mas yo kata sayyidana itu yo apik tapi nek azan yo gak asyhadu anna sayyidana ngoten niku ya. Ya tetap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah begitu. Ojo ditambahi. Wah iki ae tambah apik ya gitu ya. Kan begitu ya. Ya termasuk di dalam sholat itu kan kita berpendapat tidak perlu sayyidina itu kan karena itu loh. Baik, itu yang pertama. Apalagi yang kedua, atau ditambahi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya, kemudian enten dungane dhewe ya, dungane langsung ditambahi asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi robba bil islami dina wa bi Muhammadin. Itu bacaan itu tidak diajarkan gitu ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya jawabnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah begitu. Itu beberapa hal ya terkait dengan azan itu. Terus napa maneh? At-taghanni fil adzan wal lahni fihi bi ziyadati harfin aw harakatin aw maddin wa hadza makruhun. Nah, ini yang susah. Ya. Azan dilagokno sampai keliru panjang pendeknya. Ya, itu yang susah. Ya, harusnya tidak boleh. Yang sering itu kan ketika asyhadu alla ilaha illallah itu bacaannya itu kadang ada yang karena ngikut iramanya gitu ya, asyhadu alla ilaha illallah misalnya, itu bisa nanti ada yang panjang dan pendeknya tidak sesuai. Kula mboten saged ngekeki contoh wong mboten kulino gawe sing bacaan panjang pendeknya keliru kan gitu ya. Tapi nanti kalau denger itu enten wong azan niku bacaan panjang pendeknya itu tidak sesuai. Maka itu tidak boleh. Ya. Itu terkait dengan beberapa hal terkait dengan azan. Yang selanjutnya al-jahru bis sholati wassalam ala Rasulillah ala Rasuli sallallahu alaihi wasallam akbal azan ghairu masyru'in bal huwa muhdatsun makruhun. Ya. Bacaan sholawatnya kok dibawanterno ya. Ketika selesai azan, memang doa azan itu dimulai dengan sholawat Nabi, tapi bacaannya tidak dikeraskan. Jadi setelah selesai azan, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah, itu bacaan sholawatnya tidak perlu dikeraskan. Saya tidak pernah mendengar ada yang mengeraskan, tapi ketika Said Sabiq menulis ini, berarti beliau mencatat di sebagian daerah, di sebagian kebiasaan orang ada yang mungkin mengeraskan gitu ya. Itu beberapa hal yang terkait dengan hal-hal tertentu terkait azan yang kadang sebagian dilakukan tapi seharusnya tidak perlu. Saya kira selesai kita bab azan. Di pertemuan akan datang kita masuk bab sholat
masuk syarat-syaratnya. Nah, gitu ya. Hari ini kita selesaikan bab adzan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.